Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita perlu memikirkan tauhid kita di saat pandemi? Dan tauhid adalah sebaik-baik solusi. Sebab hidup dan mati itu diujikan Allah terhadap kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita yang masih hidup ini, bagaimana tauhid kita, dan kelak kalau kita meninggal, bagaimana tauhid kita. Kehidupan dan kematian silih berganti mendatangi kehidupan manusia, semuanya itu di atas timbangan tauhid. Kalau tauhid seseorang kuat, ya dia akan husnul khotimah. Kalau tauhid seorang lemah, ya naudzubillah min dzalik. Karena itu mari kita senantiasa selalu meningkatkan tauhid. Jadi bapaknya Romi tadi datang, ada kalimat yang bagus yang diucapkan orang-orang di kampung, di desa-desa. Kalau hidup itu pada ujungnya mati, kenapa harus tambah jauh dari Allah? Itu bagus. Bagus lah. Bagus apa enggak itu? Bagus. Ya, apalagi kalau COVID sudah tidak bisa dihadapi kecuali ya harus diterima, maka justru kesempatan beribadah itu harus diambil semaksimal mungkin. Ada kalimat yang bagus, tidak ada masalah, karena semua pilihan dalam keputusan kita untuk menghadapi COVID semua ada resiko. Di rumah pun tidak bisa menjamin seseorang tidak tersentuh COVID. Begitu juga ketika orang itu keluar. Ya, semuanya ada dalam kendali Allah. Mempertahankan sholat berjamaah silakan. Kalau yakin, kuat, pede, siap menghadapi risiko kena COVID. Tapi sholat di rumah bukan berarti tidak yakin, tidak pede, tidak takut. Takut bukan. Tapi dengan cara itu kita berusaha penyebaran virus itu berhenti. Sebab medianya virus ini manusia. Kalau saya mau menunjukkan keberanian, saya tidak akan surut dengan masjid sama sekali. Tapi apakah tindakan saya itu syar'i? Apakah berani itu tepat untuk saya lakukan? Coba kalau ada orang seperti saya, semuanya tetap di masjid 24 jam. Kali apapun situasinya, jumlahnya di Indonesia 100 juta. Kena semua apa enggak? Ini kekonyolan kita. Jadi beribadah itu bukan dengan apa? Dengan kekonyolan. Dan itu terjadi di masa sahabat. Ketika belum tahu bagaimana mengatasi pandemi. Tambah memaksakan sholat Jumat kumpul. Akhirnya kena semuanya. Mati semuanya. Lalu muncullah petunjuk bahwa untuk menghadapi pandemi ini harus sholatnya di rumah, supaya virus ini tidak punya media. Maka di mana-mana ketika ada PPKM, ada lockdown, pasti angkanya menurun. Itu pun kadang masih ngotot dulu di awal-awal PPKM. Kan itu faktanya. Coba kalau PPKM nggak ditempuh, apa yang terjadi? Kematian bisa kemana-mana, di mana. Lalu kita punya tim, ini saksinya ini ada. Kita berjuang dibantu oleh jamaah yang isinya dokter, telepon di mana-mana, rumah sakit itu penuh. Malam itu saya situasinya nggak nyaman, resah. Apakah tim saya akan meninggal? Saya berdoa terus kepada Allah. Ternyata Allah takdirkan tidak. Kemudian kita terapi, ternyata Allah hadirkan kesembuhan. Tapi bayangkan kalau ini jumlahnya sampai jutaan. Seperti apa rumah sakit kita itu? Seperti apa pemerintah kewalahan? Akankah itu nunggu itu? Gitu loh. Jadi ini bukan soal berani, soal hebat, soal mengatakan iman, tauhidnya kuat, bukan itu. Makanya orang yang alim, orang yang pintar itu menahan diri. Orang yang pokoknya sing ngecat Lombok gak ngendaki yo, itu kan kaidah tauhid konyol gitu.
Ini yang harus diperhatikan. Dalam situasi yang seperti ini kita pun tidak takut, tapi tidak berani konyol. Takut tidak boleh, berani konyol salah. Semuanya dengan timbangan praktek tauhid di lapangan. Harus kita terapkan. Keluar rumah baca doa, di jalan jangan maksiat, pulang dengan adab masuk rumah, malam harinya berusaha taat kepada Allah.